Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini ada pelajaran yang sangat bagus, wahai sahabatku ya, tentang keteladanan Sufyan Ats-Tsauri. Begini sahabat, didengarkan dari awal sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal paham temanku ya. Saya doakan semoga teman-teman yang mendengarkan video ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan umur panjang, berkah anak turunnya semuanya, dan sukses selalu dalam kehidupan dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya lanjutkan sahabatku semua yang dimuliakan Allah. Sufyan Ats-Tsauri itu pernah menyampaikan begini, bahwa dia mengatakan, saya tidak pernah iri kepada orang yang kaya raya. Ya, gitu. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu tidak pernah iri, tidak pernah hasud, apalagi ya, tidak pernah memiliki perasaan rendah diri juga di hadapan orang-orang kaya. Mengapa? Ini yang disampaikan Sufyan Ats-Tsauri ini mutiara hikmah yang luar biasa gitu, atau cahaya hikmah seperti yang ada di channel ini sahabatku ya. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan gini, kalau saya melihat ada orang kaya raya, saya nggak pernah iri kepada mereka. Mengapa? Kalau seandainya orang kaya tadi itu kelak menjadi penghuni surga, kekayaannya dia yang di dunia ini tidak jadi ukuran lagi di surga. Ujung-ujungnya sama-sama masuk surga. Dan kekayaan dia di dunia tidak jadi ukuran. Akan tetapi si orang kaya ini seandainya kelak masuk neraka, mengapa saya harus iri harta orang yang hartanya itu justru mengantarkan dia kepada neraka? Jadi kan ujungnya sama saja. Kalau dia si orang kaya tadi itu punya harta banyak dan kelak dengan hartanya dia masuk ke dalam surga, kekayaan sudah tidak lagi menjadi ukuran gitu loh. Kan sama saja. Hasil akhir sama. Sama-sama masuk surga. Toh di dunia itu nggak lama sahabatku. Kalau umurnya 60 tahun, sekarang 50 tahun, ya tinggal tersisa 10 tahun lagi. Terlalu pendek urusan dunia, terlalu pendek umur hidup di dunia, kalau urusannya hanya kekayaan. Toh makannya sama saja dengan satu piringnya. Istrinya juga satu, kecuali Anda berani dua. Sahabatku yang dimuliakan Allah. Artinya begini, artinya si kaya kalau ujung-ujungnya masuk surga, dunia sudah tidak lagi jadi ukurannya. Tapi kalau seandainya dia masuk neraka karena hartanya itu, ngapain saya harus iri dengan harta yang harta ini mengantarkan kepada nerakanya Allah. Jadi akhirnya jadi hikmah untuk kita ya, menjadi cahaya hikmah untuk diri kita, bahwa tidak ada fungsinya kita iri dan hasud dengan kekayaan seseorang. Yang kita sebenarnya inginkan atau kita iri itu dalam hal kebaikan begitu. Contohnya begini. Ada kawan kita yang dia bisa sholat tahajud, sedangkan kita belum bisa. Ada kawan kita yang sholat tahajud, kita belum bisa. Kita iri nggak apa-apa. Iri di sini adalah motivasi. Mengapa dia bisa menghamba kepada Allah di tengah malam, saya tidak. Jadi kalau orang sudah mulai iri di urusan-urusan yang nuansanya akhirat seperti ini, itu adalah kebaikan yang luar biasa. Tapi ciri-ciri orang yang cinta dunia itu, irinya itu ya urusan dunia saja, bukan urusan ibadah. Kita iri ada seorang yang bisa sholat jamaah 5 waktu, sedangkan kita belum bisa, baru 1 waktu, mungkin subuh saja atau maghrib saja. Nah, kita iri dengan orang bisa sholat jamaah 5 waktu. Lah, iri-iri yang seperti itu sahabatku, iri-iri yang memang baik gitu loh ya. Bukan iri dia punya penghasilan sekian, sedangkan saya cuma sekian. Itu bikin jiwa itu merana. Bikin jiwa itu merana. Oh, nanti ada yang nyentil, ya Ustadz ngomong gitu soalnya Ustadz nggak punya uang. Jangan ngomong seperti itu. Itu adalah alasan-alasan ahli dunia yang selalu mencari alasan untuk mencintai dunia. Akan tetapi itu yang saya sampaikan adalah kebenaran. Insya Allah merupakan kebenaran. Bahwa
Kalau kita iri kepada dunia seseorang, akan pertama ngotori hati, itu pasti. Bikin gelap hati, itu pasti. Bikin kita merasa rendah di hadapan orang kaya, itu juga pasti, sahabatku. Jangan kita kotori hati seperti itu. Akan tetapi, kita benahi ibadah kita di hadapan Allah. Mungkin ibadah kita masih kurang, kita iri melihat orang-orang yang bisa istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Bahkan yang kita iri itu orang yang sujud jadi imam sholat, sujud meninggal dunia. Kita iri dengan hal-hal yang seperti itu. Karena itulah hal-hal yang akan ada nilainya di akhirat kelak. Ada orang yang alim, dia ahli tafsir, ahli apa, dan zuhud sekalian seperti guru kita Gus Baha, zuhud sekalian, nggak cinta dunia sama sekali. Kita iri dengan orang-orang seperti itu yang tujuannya belajar kepada mereka dan mencari hikmah kepada mereka. Jadi kalau saat ini mindset kita itu imamnya kiblat kita para misalnya marah orang-orang kaya raya, tapi dia itu ya mengumbar auratnya mungkin. Iri kita adalah tokoh-tokoh yang luar biasa, tapi itu banyak bermaksiat kepada Allah mungkin. Kita lihat dengan sholatnya bagaimana. Tapi kita tidak berkiblat dengan ulama-ulama, para sholihin. Kita rubah. Kenapa? Karena hidup kita itu adalah hidup yang menuju akhirat. Bukan hidup semata-mata untuk kepentingan dunia sesaat. Nah, teman-temanku yang dimuliakan Allah, saya doakan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Kita selalu mendapatkan cahaya di dalam hati kita untuk menjadi orang baik. Dan saya doakan semoga kita semua dan teman-teman semua, keluarganya diberkahi oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah. Apabila video ini bermanfaat, mohon bantu subscribe teman-teman. Karena satu subscribe Anda sangat berarti, sangat membahagiakan saya. Ketika subscribe saya naik satu itu, saya gembira sekali. Maka apabila video ini bermanfaat, mohon bantu subscribe dan share ke teman-teman Anda, berbagi ilmu yang manfaat sehingga menjadi jariah untuk kita semua. Saya doakan semoga kita sukses semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.